Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salma Azahra dari kelas Terdis Biologi C dengan NIM 21081060089. Oke sobat biologi, kali ini aku bakalan ngejelasin nih mengenai filogeni, khususnya filogeni pada Pisces. Oke, di sini pasti sobat biologi udah agak asing lagi dengan istilah filogeni atau pohon filogeni ya kan? Nah, tapi di sini aku bakalan ngejelasin ulang nih mengenai pengertian dari filogeni, tujuan filogeni, dan juga istilah-istilah dalam filogeni. Oke, sobat biologi juga udah pasti sering mendengar kata pohon filogeni. Nah, apa sih pohon filogeni itu? Nah, pohon filogeni ini berasal dari dua kata, yaitu pohon dan juga filogeni. Pohon itu mempunyai arti gambaran yang berisi tentang suatu data yang saling berhubungan dan bercabang-cabang. Sedangkan filogeni sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu pale dan pilon, yang memiliki arti suku dan juga ras. Nah, sedangkan genetikos berarti kerabat dari kelahiran. Nah, jadi pengertian pohon filogeni ini merupakan suatu bentuk gambaran dari silsilah makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan berdasarkan kekerabatan nenek moyangnya. Nah, sekarang sobat biologi pasti udah paham nih mengenai pengertian dari pohon filogeni. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pembuatan pohon filogeni ini? Jadi tujuan dari pembuatan pohon filogeni ini tentunya untuk mengklasifikasikan hewan ataupun tumbuhan berdasarkan kekerabatan nenek moyangnya. Nah, selanjutnya sobat biologi tahu gak sih istilah-istilah dalam pohon filogeni ini? Mungkin sebagian sobat biologi udah tahu nih mengenai istilah-istilah dalam pohon filogeni ini. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin ulang nih mengenai istilah-istilah dalam pohon filogeni. Jadi, istilah yang pertama itu ada sister group atau grup monofiletik. Apa sih itu? Sister group itu merupakan sekelompok organisme dalam takson yang sama dan berasal dari nenek moyang yang sama juga gitu. Kemudian yang kedua ada in group atau grup parafiletik. Artinya sekelompok organisme dari nenek moyang yang sama namun tidak mencakup seluruh organisme dalam takson. Nah, yang ketiga ada outgroup atau polyphyletic. Apa sih itu? Jadi outgroup itu merupakan sekelompok makhluk hidup yang memiliki kesamaan sifat namun berasal dari nenek moyang yang berbeda. Nah, selain itu ada juga istilah-istilah pada pohon filogeni, yaitu percabangan dan juga titik percabangan. Apa sih percabangan itu? Jadi percabangan itu merupakan suatu petunjuk yang menunjukkan adanya spesies gitu. Sedangkan titik percabangan adalah proses terjadinya spesies baru gitu atau disebut dengan titik spesiasi. Oke, sobat biologi, gimana nih? Udah paham belum mengenai pengertian pohon filogeni, tujuan dan juga istilah-istilah dalam pohon filogeni? Nah, untuk menguatkan pemahaman sobat biologi, di sini aku bakalan ngejelasin atau memberikan contoh mengenai pohon filogeni yang aku buat. Nah, gambar pohon filogeni itu aku buat dengan menggunakan aplikasi Mega 11 nih, sobat biologi. Untuk spesiesnya sendiri, di sini ada 5 spesies yang dipilih dari ordo yang berbeda-beda tetapi dari kelompok yang sama, yaitu kelompok Pisces. Nah, pertama itu ada hiu dogfish atau Squalus acanthias dari ordo Squaliformes. Kemudian ada hiu karang sirip hitam atau Carcharinus melanopterus dari ordo Carchariniformes. Kemudian ada pari lambing atau Mobula mobular dari ordo Myliobatiformes. Kemudian ada hiu putih atau Carcharodon carcharias dari ordo Lamniformes. Dan yang terakhir itu ada hiu sapi atau Hexanthus griseus dari ordo Hexansiformes. Nah, pohon filogeni yang aku buat ini berdasarkan kedekatan genetik dari setiap spesiesnya, sobat biologi. Jadi dari gambar ini, sobat biologi bisa mengidentifikasi nih mana aja spesies-spesies yang dekat kekerabatannya dan juga spesies yang jauh kekerabatannya. Semakin banyak persamaan antar spesies, maka semakin dekat pula kekerabatannya. Dan juga sebaliknya sobat biologi, semakin banyak
perbedaan, maka semakin jauh pula kekerabatan antar spesies tersebut. Nah, kemudian sobat biologi bisa lihat sendiri tuh ada titik merah dan juga garis yang berwarna ungu. Itu menunjukkan istilah-istilah yang tadi sudah disebutkan bahwa adanya titik spesiasi dan juga percabangan. Nah, titik spesiasi itu ditunjukkan dengan titik yang berwarna merah, di mana di titik tersebut terjadi spesiasi atau terjadi proses adanya spesies baru gitu. Kemudian percabangan itu menunjukkan adanya spesies yang dihasilkan dari titik atau proses terjadinya spesies baru itu. Nah, selanjutnya dari gambar pohon filogeni itu, sobat biologi juga bisa mengidentifikasi nih mana yang termasuk ke dalam sister group, out group, ataupun in group. Nah, dari gambar tersebut yang termasuk ke dalam sister group itu diantaranya spesies Carcharinus melanopterus, kemudian Carcharodon carcharius, dan spesies Squalus acanthias. Nah, spesies-spesies tersebut termasuk ke dalam sister group karena berada dalam satu nenek moyang yang sama dan juga dari takson yang sama pula. Selanjutnya, ada yang termasuk ke dalam in group, yaitu spesies Mobula mubular karena nenek moyang spesies ini sama dengan ketiga spesies di atas, namun tidak mencakup seluruh organisme dalam takson. Nah, yang terakhir itu ada spesies Hexanthus griseus. Nah, spesies ini termasuk dalam out group karena berbeda nenek moyang dari keempat spesies di atas. Nah, sekarang sobat biologi pasti udah paham nih mengenai apa itu pohon filogeni, kemudian tujuan, dan juga istilah-istilah dalam pohon filogeni. Nah, kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tadi yaitu bahwasannya pohon filogeni ini merupakan suatu gambaran pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan kedekatan nenek moyang atau kekerabatan nenek moyangnya. Nah, selain itu tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya tujuan dari pembuatan pohon filogeni ini untuk mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan kekerabatan nenek moyangnya. Nah, istilah-istilah dalam pohon filogeni ini tadi sudah dijelaskan pula bahwasanya ada sister group, out group, kemudian in group, percabangan, dan juga titik percabangan atau titik spesiasi. Oke sobat biologi, mungkin hanya itu penjelasan mengenai pohon filogeni pada video kali ini. Mudah-mudahan sobat biologi dapat memahaminya serta dapat mengamalkannya. See you!